Ya, alhamdulillah, insya Allah baik Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya terkait pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Ibu Arni tentang praktik coaching yang telah Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih Bu Asriani atas pertanyaannya. Terus terang kemarin sebelum melaksanakan praktik coaching, saya sebenarnya masih bingung apakah yang selama ini saya lakukan di sekolah itu sudah benar atau tidak. Apakah yang saya lakukan itu benar adalah coaching atau ternyata yang lainnya mentoring. Nah, kemarin setelah melakukan praktik coaching, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam proses coaching, seorang coach itu tidak boleh memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, tetapi seorang coach hanya mengarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya coach menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi kemarin setelah melakukan praktik coaching, alhamdulillah saya merasa bahagia dan sedikit memiliki pencerahan bahwa praktik coaching itu seperti ini. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada penjelasan-penjelasan untuk yang saya peroleh sendiri ketika nanti melakukan praktik coaching lagi di sekolah dengan teman sejawat. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Jadi Ibu Arniani sudah ada pengalaman dari yang kemarin ya. Baik, Bu. Berhubung hari ini tugas saya sebagai observer, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching hari ini yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, sebelum saya mengamati, pada saat Ibu melakukan coaching, saya di sini memiliki rubrik penilaian yang nantinya pada saat mengamati Ibu saat melakukan proses coaching, saya juga akan menilai berdasarkan rubrik tersebut. Apakah pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kedua, bagaimana nantinya Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, serta di sini saya tanyakan dulu kepada Ibu Arniani prinsip-prinsip apa yang Ibu ketahui tentang prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching yang saya ketahui itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, cocok Ibu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, prinsip-prinsip coaching yang kita maksud di sini yaitu kemitraan. Oh, yang itu. Ya, maaf. Coba bisa disebutkan prinsip-prinsip coaching itu yang seperti apa? Ya, kemitraan artinya dalam proses coaching itu tidak ada apa ya istilahnya itu apa ya aku bahasakan itu Ibu. Aku bahasakan. Yang jelas kalau kemitraan itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah, tapi kita sama, kurang lebih seperti itu yang saya pahami kalau di kemitraan gitu. Ya, baik Ibu. Jadi pada saat nantinya Ibu akan melakukan proses coaching, saya juga akan melihat apakah pada proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang tadi Ibu sebutkan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi. Iya, baik Ibu. Sebelum lanjut ke proses coaching yang akan Ibu lakukan, saya masih ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya Ibu, silakan. Kira-kira
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan sebentar. Oh ya, ya terima kasih banyak Ibu. Kan ada 3 kompetensi coach, ya kan. Kehadiran penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam proses ini yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena saya menyadari kemarin ketika coach mulai menceritakan permasalahan-permasalahannya, saya terkadang ikut membayangkan situasi tersebut. Nah, terkadang ketika membayangkan akhirnya lost contact begitu dengan saya. Jadi pada kesempatan ini, pada proses coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi itu, kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya merasa pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot saya masih kurang mampu untuk melakukan hal tersebut. Itu yang saya sadari ketika saya melakukan praktik coaching kemarin. Baik, berarti di sini ada 3 kompetensi ya Bu. Yang kita ketahui yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan di sini Ibu yang ingin spesifik dikembangkan, yang tadi Ibu Arni katakan ada 2 ya Bu. Iya betul Ibu. Ya, yang pertama presence atau menghadirkan kehadiran penuh. Ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik di sini. Baik, Ibu, betul. Baik Bu. Selanjutnya indikator apa yang kira-kira Ibu harapkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Iya, terima kasih banyak Ibu. Indikator yang ingin saya harapkan ada dalam proses ini adalah saya mampu mengarahkan coach menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dan saya akan berpikir bahwa proses coaching saya akan berhasil ketika saya mampu mengarahkan coach menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Ibu kurang lebih. Terima kasih. Baik Ibu. Jadi indikator yang diharapkan agar coach yang Ibu coaching bisa menemukan ide atau gagasan untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Baik Ibu, semoga proses coaching yang Ibu lakukan sebentar bisa berjalan lancar, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan setelah proses coaching yang Ibu lakukan sebentar, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu di percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu? Iya, insya Allah Ibu bisa. Baik Ibu, kalau begitu saya persilahkan Ibu melaksanakan coaching. Semoga berhasil ya Bu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kondisinya baik. Cuman dalam kondisi pembelajaran saya hari ini saya mendapat sedikit hambatan atau mendapat suasana yang kurang nyaman saat mengajar Ibu. Jadi pada saat pembelajaran hari ini Ibu memperoleh suasana yang kurang nyaman. Maksudnya itu bagaimana Ibu? Kurang nyamannya tadi itu saat saya di kelas, anak didik saya seperti tidak fokus pada pelajaran. Sebagian mereka sepertinya tidak hadir penuh di dalam kelas.
Jadi pada saat saya membagi kelompok, kemudian memberikan mereka arahan untuk menyimak video, melakukan pembacaan bahan ajar, ataupun berdiskusi dengan temannya, apa yang saya harapkan itu seperti tidak tercapai, Bu. Kalau saya melihatnya seperti ini, anak-anak saya itu entah karena tidak tahu materinya, atau memang tidak berminat dengan materi yang saya ajarkan, sehingga mereka jadi tidak aktif dalam pembelajarannya. Oh, jadi ceritanya ini ibu merasa anak-anak ibu tidak selama pembelajaran tadi kurang aktif. Nah, ibu lihat itu kenapa bisa kira apa yang menyebabkan mereka bisa kurang aktif begitu dalam pembelajaran tadi? Mungkin Bu bisa melihat-lihat tadi waktu sedang melaksanakan proses pembelajaran, kira-kira apa penyebabnya itu? Kalau saya pikir-pikir, Bu Arni, ini sebabnya mungkin karena materi saya, ini kan materi baru. Pelajarannya saja kan pelajaran baru untuk anak di kelas 10. Saya kan mengajar informatika seperti yang Ibu Arni ketahui. Sedangkan di SMP, mereka kan tidak belajar informatika. Sedangkan kalau dilihat dari capaian pembelajaran yang harus saya capai untuk semester ini, itu di situ materinya itu mengasumsikan siswa sudah mengetahui atau sudah punya pengetahuan dasar pada saat SMP. Jadi tadi kan saya itu hanya langsung juga mengikuti materi saya yang langsung kayak materi lanjutan begitu, Bu Arni. Iya. Wah, di situ saya lihat kayaknya mereka kayak apa ya? Apakah tidak tahu materi sebelumnya atau memang mereka tidak nyaman dengan kondisi belajarnya? Oh, jadi Ibu berpikir karena mereka tidak tahu materi atau karena kondisi belajar, menurut Ibu itu permasalahannya ya? Iya, kayaknya itulah penyebabnya, Bu, sampai mereka seperti tidak berminat dengan pelajaran saya. Atau mungkin juga mood mereka yang tidak terlalu bagus sebelum masuk pelajaran ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa bagus solusinya supaya anaknya Ibu atau siswanya Ibu bisa aktif sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Ini yang sebenarnya saya pertimbangkan, Bu. Di pikiran saya itu, kalau memang penyebabnya karena mereka tidak punya pengetahuan dasar, atau maka saya harus memberikan dulu pembelajaran pra materi. Kan kalau saya mau kasih pembelajaran pra materi seperti pengantar pelajaran begitu, itu kan artinya saya harus ambil di luar jam pelajaran saya. Karena kalau ambil lagi dalam jam pelajaran, materinya kan itu lumayan besar, lumayan banyak maksudnya, Bu. Karena saya kan tadi mengajarnya jaringan komputer. Tadi itu sudah saya masuk di sistem. Kalau saya masuk di sistem komputer, artinya harusnya mereka sudah tahu tentang perangkat-perangkat keras yang ada di jaringan komputer. Nah tadi, waktu pun saya kasih lihat video, saya kasih lihat contoh realnya di lab komputer, itu mereka seperti tidak tertarik. Ini yang saya pikir. Apakah mereka tidak tertariknya karena materinya menurut mereka tidak menarik, atau karena mereka tidak punya gambaran apa yang mereka mempelajari? Menurutku, kalau memang karena materinya yang tidak mereka ketahui, sebaiknya mungkin saya memberi bimbingan ya, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Apakah memberikan bimbingan itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pembelajaran mereka atau bagaimana menurut Ibu? Kalau dari gambaran saya tadi, kalau yang mereka tidak tahu materi sebelumnya, dengan memberi bimbingan itu mungkin mereka sudah tahu
Jadi kalau mereka sudah tahu atau sudah punya dasar, pada saat pertemuan berikutnya mungkin kalau sudah masuk maka lagi di materi jenis-jenis jaringan, mereka bisa lebih aktif lagi karena setidaknya mereka tahu nih apa yang mau dirangkai, apa yang mau dihubungkan, dan mereka juga sudah punya gambaran bahwa oh seperti ini pelajaranku, ini materiku. Oh, jadi rencananya Ibu mau memberikan itu ya, bimbingan di luar jam pelajaran supaya sebelum masuk materi tadi. Memang ini Bu permasalahan dihadapi di semua kelas atau cuma beberapa kelas saja? Iya Bu, rencanaku seperti itu. Kalau permasalahan ini sebenarnya umum Bu di setiap kelas. Iya, walaupun di setiap kelas itu tingkat kejenuhannya anak-anak atau ketidaktahuannya terhadap materi itu tidak sama. Ada juga kelas yang agak aktif-aktif bisa sedikit, tapi ada memang kelas juga yang kayak tidak aktif sekali Ki. Sedangkan kalau sama praktek ini agak berat Ki, karena kalau mereka tidak tahu materi awalnya, kayaknya kan riskan Kak juga menyuruh mereka untuk melanjutkan. Karena jangan sampai berhubungan dengan kabel-kabel yang saling terhubung saja, mereka menjadi semakin tidak tahu, karena tidak tahu fungsinya kabel itu, colokannya itu, seperti itu Bu. Jadi solusi yang dihadapi di sekelas itu mau dipakai di semua kelas Ibu? Iya, rencananya seperti itu Bu. Akan saya terapkan Ki di semua kelas. Kalau ini jadi nanti saya kasih bimbingan sebelum pembelajaran deh. Cuman itu lagi Bu Arni, kalau saya mau kasih bimbingan, mana itu deh, kapan kira-kira bisa saya kasih bimbingannya? Karena kan materiku juga setiap pekan harus selesai itu, saya ikuti jadwalnya. Jadi menurut Ibu bagaimana seharusnya? Bagaimana kalau kasih kira-kira bimbingan di luar jam pelajaran pada hari Sabtu atau Jumat sore yang kebetulan siswa agak cepat pulang. Kalau hari Sabtu kira-kira itu disatukan kelas atau bagaimana itu Ibu? Nanti rencananya bagaimana nanti prosesnya? Bu, karena kan 14 kalau hari Sabtu itu artinya seharian Kak sering di sekolah, baru kan weekend mungkin juga istirahat. Jadi atau saya konsultasi dulu sama bagian kurikulum bagaimana baiknya ini pembelajaranku, karena apa yang saya harapkan di pencapaian pembelajaran tidak bisa saya laksanakan karena tidak adanya intake dari siswa. Siapa tahu saya bisa menemukan ide baru atau bagaimana. Apakah di lingkungan sekitar Ibu tidak ada tempat atau apa yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan bimbingan atau yang bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa sebelum masuk pembelajaran tak? Di lingkungan iya Bu Arni. Atau begini misalnya, jadi karena kalau membimbing itu agak repot Kak. Bagaimana kalau mereka saya kasih saja tugas untuk ke sekolah atau mencari rekan di luar sekolah yang kebetulan memang anak-anak dengan jurusan TKJ atau multimedia yang bisa mungkin mereka lakukan wawancara sederhana tentang perangkat-perangkat keras jaringan. Karena kayak sekolah aku tidak terlalu jauh dari SMK Bu Arni. Iya betul. Di SMK itu kan ada jurusan TKJ. Nah, sedangkan itu materiku sebenarnya materi dasar di SMK. Iya. Cuman kalau di SMA saya hanya langsung ke pengaplikasiannya. Kalau di SMK kan pelajari dia dengan detail. Begitu kapan Bu Arni dikasih penugasan di rumah untuk mewawancarai salah satu temannya
atau kenalan atau apakah di luar lingkungan, di luar teman sekolahnya, di mana dia bisa mendapatkan ilmu tentang materi selanjutnya. Begitu kapan bagus buat? Menurut Ibu yang mana bagus? Memberikan bimbingan langsung atau mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri? Kira-kira menurut Ibu solusi terbaiknya di mana? Kayaknya menemukan sendiri, Bu Arni. Karena kalau menemukan sendiri, menurut saya terkadang itu materinya lebih berbekas dan lebih mudah diingat oleh anak-anak kalau mereka menemukan sendiri sebuah ilmu itu, dibanding mereka hanya menerima ilmu itu tanpa melakukan pencarian. Karena biasanya juga kan anak-anak begitu, Bu Arni. Kalau dia yang repot-repot cari ki, nah ingat ki. Tapi kalau kita sendiri yang pote-pote atau kita dikasih video yang sudah siap saji mina hadapi, kayaknya cepat sekali kena lupa. Jadi solusi kita untuk permasalahan tak? Itu mulai tadi Bu Arni, nanti Miku kasih tugas pendahuluan. Karena kan ada juga WA-nya ini. Kebetulan memang itu tadi pada saat pertemuan saya tidak sempat untuk kelas yang tadi, saya tidak memberikan tugas karena tadi itu galau kan apa di kelas. Mungkin saya sebentar up dulu di grup kelasnya, kemudian menyampaikan bahwa Ibu kasih tugas untuk menutupi yang tadi. Kalian lakukanlah wawancara dengan teman tak atau orang di sekitar tak yang tahu tentang perangkat-perangkat keras jaringan. Kemudian saya suruh bikin laporan sederhana. Karena anak-anak jago pakai HP bikin laporan. Iya betul. Jadi solusi yang Ibu peroleh, yang Ibu mau terapkan nanti adalah mengarahkan siswa untuk melakukan observasi di sebelum pembelajarannya Ibu supaya mereka lebih paham begitu Ibu. Iya Bu Arni, begitu Mi yang insya Allah saya akan lakukan. Sebentar, mungkin saya melalui via HP dulu, via WA, kemudian untuk kelas yang besok langsung bisa sampaikan di kelasnya. Jadi rencananya ini? Lagi, tahu Mi? Jadi rencananya dimulai mulai hari ini. Iya sebentar, kapan Bu Arni? Karena kan minggu depan itu lagi materiku. Misalnya lanjutannya begitu. Materi yang tadi. Iya. Jangan sampai enggak sempat lagi nak kerja. Minggu depan begitu lagi. Oh ya, semoga nanti rencananya Ibu melakukan itu bisa memberikan motivasi atau model pembelajaran baru sehingga anak-anak bisa kembali aktif dalam pembelajaran seperti yang kita mau. Ibu Di? Iya Bu Ani, semoga sebentar ataupun besok pada saat saya memberikan mereka tugas seperti itu juga bisa menambah keilmuan mereka, bisa juga menjadi nilai untuk saya dari kegiatan mereka. Oh ya, nanti saya tunggu cerita selanjutnya Ibu Di tentang praktek yang kita lakukan di kelas terkait permasalahan itu. Siapa tahu juga bisa saya terapkan di pembelajaran saya ketika saya menghadapi permasalahan yang sama seperti yang Ibu hadapi. Semoga pembelajarannya Ibu lebih baik lagi. Ya, semoga berhasil Ibu. Iya Bu Arni. Terima kasih juga ini Bu Arni sudah siap menerima saya bercerita tadi. Ya setidaknya setelah bercerita dengan kita, pikiran saya terbuka bahwa ternyata ada solusi atau ada jalan keluar dari masalah saya tadi. Padahal itu tadi setengah mati Miku pikir bagaimana lagi nih caranya minggu depan supaya mereka bisa aktif lagi belajar. Ya betul, itu juga pemikiran kita semua Mbak, bagaimana mengaktifkan siswa ya. Betul. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Arni. Insya Allah kalau sudah aku coba, aku praktekkan, saya datang lagi ke kita untuk bercerita tentang kesuksesan usaha saya, ataupun kalau masih ada kendalanya kita cerita ulang lagi Ibu. Iya Ibu, siap, saya menunggu Ibu. Oke deh. Iya, assalamualaikum Bu Arni. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi semangat Ki.
Assalamualaikum Ibu Arni. Ya, waalaikumsalam Ibu Asriani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sudah baik Bu, baik. Baik, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana, ya, lancar Bu? Alhamdulillah Bu, insya Allah lancar. Baik, karena Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Bisa ya Bu? Iya Bu, silahkan Ibu. Baik, sebelum saya memaparkan hasil pengamatan saya, yang saya lihat dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, saya terlebih dahulu ingin menanyakan bagaimana Ibu menilai diri Ibu pada saat melakukan proses coaching tadi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Menilai diri sendiri sebenarnya agak susah Ibu. Iya. Ya, tapi jika dibandingkan dengan proses coaching kemarin, saya merasa saya memiliki sedikit perubahan. Tentunya itu ke arah yang lebih baik. Jika kemarin saya masih sering tidak bisa melakukan konsentrasi full atau melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut karena sering menghayal. Pada kesempatan ini, proses coaching tadi, ketika mulai dari awal, saya selalu mengingat bahwa proses coaching ini dibuat dalam bentuk alur tirta, yaitu mulai dari tujuan sampai yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di dalam proses coaching itu ada penilaian yang harus kompetensi yang harus saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi selama proses coaching tadi saya berusaha untuk fokus pada kedua hal tersebut, yaitu bagaimana supaya bisa dalam proses coaching itu saya membuat diri saya hadir secara penuh dalam proses coaching itu, sehingga saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Ibu Hasriani, Ibu Supriyanti, yang bisa mengarahkannya menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Jadi terus terang tadi yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasa sedikit bahagia, bahagia karena saya merasa saya sudah memiliki sedikit perkembangan dibanding proses coaching kemarin, walaupun mungkin belum 100% bisa dikatakan sebagai coach yang sempurna dalam melakukan proses coaching. Seperti itu Ibu. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu merasa sudah lebih bagus ya, proses coaching yang Ibu lakukan dengan hari ini. Jadi hari ini bisa lebih baik. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi pada saat Ibu Arni melaksanakan proses coaching tadi. Di sini tadi saya melihat Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Di situ juga terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian di situ Ibu juga sudah berhasil menggali ide si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian si coach juga begitu merespon dengan baik setiap pertanyaan yang Ibu ajukan. Serta prinsip-prinsip coaching sudah terlihat pada saat proses pelaksanaan coaching yang telah Ibu Arniani tadi lakukan. Nah, Bu Arniani, setelah mendengar pemaparan yang saya katakan ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah merasa lega Ibu, karena ternyata proses coaching yang saya lakukan sudah memenuhi standar pada konsep alur tirta dan juga pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih banyak Ibu. Baik, jadi Ibu Arniani sekarang sudah merasa lega. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Setelah melakukan proses coaching ini, kira-kira ada tidak rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu Arniani lakukan? Ya Bu, terima kasih. Tentu di masa depan saya tetap akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh
pada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya pikir proses coaching akan bisa berjalan dengan lancar sampai menemui solusi ketika kita bisa menerapkan ketiga konsep tersebut. Jadi saya tetap akan berusaha untuk mempelajari dan berusaha untuk menerapkannya dalam proses coaching selanjutnya. Baik Ibu, jadi semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Saya lihat mulai dari awal proses yang Ibu lalui sampai dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Ibu Arniani. Iya, terima kasih banyak Ibu atas arahan-arahannya kepada saya, kepada Ibu Supriyanti, kepada kami berdua. Baik, kita akhiri percakapan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat ya Bu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Baik, Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.